Ketepatan kita di duta di Timur Tengah untuk Indonesia di Hamkam Perdamaian gitu. Jadi saya tidak berbicara yang bukan di ranah saya, khususnya di Indonesia. Tapi ketika Anda berbicara Timur Tengah, bagaimana Palestina, bagaimana Israel, ya mungkin saya bisa menanggapi gitu. Global Karena bisa takutnya nanti bisa saya terjerat dengan ucapan saya. Tidak, global bisa abang kuasai. Kenapa dalam provinsi sendiri abang tidak bisa menjawab? Kan masalahnya bukan ranah saya. Lebih simpel masalah Indonesia, Aceh khususnya luar negeri. Ya, Secara coba nggak langsung Anda berpikir, bela diri, itu aja. banyak anggota-anggota militer yang sudah wafat, ya, terutama di DOM pada saat itu. Kalau Kita berbicara di Papua lah, ya, militer ya. Mereka berbicara tentang HAM. Anda tahu nggak apa arti HAM? Oke, Ini yang selalu disuarakan sebentar, masyarakat Indonesia. saya boleh potong, Tengku Ham. Ya, silakan, Ya. silakan saudara. Kalau sudah berbicara tentang HAM, apakah yang dilakukan oleh aparat TNI di Aceh dalam pembantaian, pembunuhan yang dilakukan kepada Tengku Batavia dan rakyat Aceh itu tidak pelanggaran HAM menurut Anda? Ya, itu kan sudah pernah dibahas kan, sudah pernah dikaji sama Panglima Kostrat pada saat itu. Itu adalah pengkajian sepihak ya Bapak. Jadi jangan dikatakan pengkajian sepihak. Jadi kita harus pengkajian dua pihak. Jangan mengadakan pembenaran sepihak. Jadi pembenaran dua pihak. Yang saya tanyakan, apakah pembunuhan Tengku Batavia, Bantakia dan rakyat Aceh itu bukan pelanggaran HAM? Bukan HM, bukan saudara HM. Lalu berdalih dengan kata-kata bukan ranah saya. Baik, saudara HM bisa ditanggapi karena saya lihat dari pembahasan saudara tadi mengenai HAM yang ditanyakan oleh Kenapa mikrofon saya ini? Ya baik, lanjut saudara HM. Bukan mi bang. Pak HM bukan mi. Tinggal ngomong aja Bang HM, itu ditutupnya mic lagi. Buka mic Bang, langsung ngomong, jangan diam. Ini moderatornya saya buka ditutup, terus kok saya yang disalahin gitu loh. Saya sudah berusaha untuk kooperatif. Bukan Moderator, jangan dimatikan. Ini diskusi sehat ini. Kami bertanya, Abang menjawab. Itu aja tugasnya Bang. Jangan Silakan mulut-mulut. saudara HM. Bukan mi. Kenapa ditutup mikrofonnya? Alah. Silakan menjawab Bapak. Silakan menjawab. Jangan di mute ya Bapak ya. Host, bet tutup mic gok soleh tutup micnya, nana. Betul ya tutup dengan mangat no, nak penjajahin no. Nanti penjajah no. Buka Bang HM. Ya baik, mungkin MD bila terang kita konsisten di sini. Nah, silakan saudara HM ditanggapi atas pernyataan atau pertanyaan dari saudara kita Atsel. Silakan. Cabut dia kan. Udah tahu aku watak.
Bukan gitu. Alasan dia mungkin mic-nya tutup-tutup, udah nggak ditutup. Nggak Topeng bisa dia menjawab. tutup. Dia kata dia urusan luar Karena negeri. Dalam memang negeri nggak nggak bisa dijawab. Memang dia itu penjajah. Macam mana mau dijawab? Memang dia membantai besar Aceh. Baru satu pertanyaan yang saya berikan, kalau kenapa dia lari? Alasan dia nak kutanya aja kenapa harus Papua sama Aceh yang digimbali terus nggak tahu jawab. Itu nanti satu-satu, Pak. Jangan emosi ada orang macam itu, Pak. Katanya nih, katanya ada sih. Enggak, orang bodoh kan kalau bodoh di kantong Dunia. aja, apa kau tunjukkan di media. Nah itu ada kata. Dunia katanya dunia. Mendunia Kalau tingkat Aceh dari nggak ada di dikasih sini, saya jawab. banyak pertanyaan yang akan saya ajukan sama dia itu. Naikkan lagi dia, mana cabut dia. Alah, mental Saya turun, naikkan dia, saya turun, naikkan dia. Cakap Palestina, Irak ini itu ditanya yang sedikit simpel kapan dia jawab bujang memang sama KM. Jangan memaki, biar enak, Bapak. Pala aku bang, ya. Simpel Ya, baik, tanya saudara, kenapa harus mungkin- Papua sama Aceh yang digimbali terus. Kita rakyat Aceh ngadunya kemana? Nggak tahu dia jawab. Kan bodoh. Di bawah boleh naik kembali atau multi ya. Berapa? Tanya. Aku tidak bisa jawab dia dari Abang Asel ya. Abang Asel ya. Kan BO dari mana hanya menjawab. Itu baru satu ayah Anda, masih banyak Abang yang Asel, mau Abang bertanya. Aselnya urun carong di Barokon Ayah juga. Ayah Anda memang nggak mau dijawab. Orang bersalah ngapain dijawab? Memang salah kok. Ya, saya pun mau bagi tadi, tapi saya punya bagi dia masih tak boleh jawab. Ay, Ya mungkin saudara HM masih di bawah karena tidak bisa dilihat, hanya bisa dilihat dari jumlah penontonnya hanya 100, mungkin masih di bawah, boleh di multi kembali. Perut dia, semua orang bantai dia, banyak kali yang tumbuk perut dia. Berak dia, terberak-berak dia. Enggak, kita enggak membantai, tapi kita beradu argumen sesuai dengan fakta yang kejadian di lapangan. Kita enggak membantai baik pribadi maupun organisasi, tapi kita membuktikan secara hukum atau secara fakta di lapangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pegaro elit bunawain BO kaya coba menjawab. Elit. Penguasa memang sukanya bantai. Enggak, yang kutanyakan simpel tadi, kenapa harus Aceh sama Papua yang dibantai orang itu? Atau Kalau kayak Jawa di Semarang sana, orang Jogja dipijak-pijaknya. Ini enggak, awak yang ngasih makan orang itu dipijaknya panti lagi, kan kima sama orang itu. Begini kalung kan. Yang herannya kita dibantai orang Papua tuh. Orang kontolnya aja ditutup sama apa itu? Sama daun kayu kan? Bodoh kali kan? Betul lah. Betul memang. Ayah anda sekarang anak-anak yang dibunuh sama TNI Indonesia sudah besar. Mungkinkah kami ini akan seretkan Indonesia ke Mahkamah Internasional? Itu saja. Jangan seret lagi orang itu ke Mahkamah Internasional. Sekarang kita Aceh datang ke Jawa, perang, matikan orang Jawa. Saya izin turun semua ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bang. Ah, Terima kasih, kita mau tebe-tebe itu dewa-dewanya. Dino jawab. Assalamualaikum. Salam. Gawat tak tanghi pembahasan no. Hana gawat fakta. Hana gawat fakta. Hana gawat fakta. Tapi bangsa Dro tanya le hana sadar nah. Hana dicok contoh lagi di Afrika. Bangsa apa yang dibantai lagi Cina membantai suku Mongol. Yang duk berjuta orang berjuta Dro orang suku Mongol. Tapi untuk membangkitkan bangsa Dro bantai suku Mongolnya. Memang itu punya bangsa yang po tanahnya. Bangsa Mongol dan yang menanjit dasar pembangunan
Indo yang dari Tanjung Mandum sampai Jakarta yang dibangun. Tapi apa yang dibalah katanya memang dibantai rencana habis katanya. Tapi le Bang Sadro tanya mentong dia tak pegang hal-hal laginya dicemooh dan tanya-tanya kena culik lah. Baik-baik salah-salah. Tapi apa boleh buat lah, memang harus tak pedong yang kebenaran je walaupun yang pahit. Lanjut baik dengar lun. Jerohnya ya. Jadi siapapun lawan bicara kita hari ini, kita membawa kepada fakta. Contoh ji, telah dibantai seorang guru agama bernama Bantakia. Sini kita sedari atau tidak kita sedari bahwasanya jasad mereka memang kita tidak boleh lihat pada hari ini. Tapi dengan doa-doa beliau, dengan doa-doa arwah itu yang telah pulang ke rahmatullah, 25 tahun telah berlalu, maka daripada ini kita ambil hikmah yang benar, yang baik. Walau sudah tiada jasad, masih tetap dikenang. Tapi apa pada Soekarno hari ini? Semua masyarakat mengungkit. Soekarno telah disantap oleh cacing-cacing tanah. Soekarno, ini semua adalah kesalahan Soekarno. Begitu. Jadi baik dan buruk kita boleh lihat secara nyata. Kalau kita berbuat baik, orang baik, beramal dengan baik, maka orang akan sanjung sampai berjaman. Apabila kita membuat kesalahan, kita sudah menjadi cacing tanah. Mungkin dia mempunyai cucu 14.000 keturunan, tapi dia tetap buruk. Begitulah. Jadi nampaklah pada hari ini kita singkapi di antara buruk dan baik itu. Pilihlah yang mana satu. Bahwasanya engkau dan aku, Allah yang satu. Yang baik-baik itu datangnya daripada Allah. Ingat saudara-saudara saya semua, yang sebangsa, seiman, seagama, dan begitu juga agama-agama yang lain. Dalam kepemimpinan di masa depan, dalam pemimpinan di hari ini, esok atau lusa, pimpinlah dengan secara baik, ajaklah dengan baik-baik, sampaikanlah yang baik-baik, berbuatlah baik-baik. Jadi di sini dapat perbandingan daripada kita untuk mencerna sepanjang perjalanan hidup kita. Merdeka, merdeka, merdeka. Itulah kan tu. Masa Megawati, kalau saya jadi presiden, takkan setetes tumpah darah bangsa Aceh. Ketika sudah dia menjadi presiden, hampir 5.000 masyarakat Aceh dibantai, dikubur hidup-hidup. Siapa yang boleh diam kalau orang tuanya dibunuh, pakciknya, anaknya dibunuh? Coba bayangkan berapa kejamnya TNI Indonesia terhadap bangsa Aceh yang telah membantai 25.000 orang. Okey, itu saya jawab terus di situ. Kebenaran sekali apa yang anda utarakan. Pasal di situ Allah tidak suka manusia sesama manusia membunuh. Jadi condongnya ke sana pada hari ini. Maka datanglah tsunami. Berhentilah pembantaian itu. Begitulah keadilan Allah. Allah itulah datang dengan tsunami. Dengan berbagai-bagai musibah yang didatangkan. Jadi pada hari ini masyarakat yang masih berhidup yang bernama NKRI, mari sama-sama kita mengaji diri kita masing-masing. Apakah benar kepemimpinan di hari ini? Jika pemimpinan di hari ini tidak benar, marilah sama-sama kita berpikir dan kita mengundurkan diri. Kita bubar daripada kepemimpinan NKRI, karena NKRI semakin lama hidup manusia, walaupun hidup dia sudah mati. Jadi saya mengajak kepada anda,
masyarakat dan rakyat di mana juga Anda berada, bahwasanya bumi NKRI boleh diduduki, tapi supaya seperti mayat hidup yang berjalan di alam gaib. Begitu saudaraku semua. NKRI hari ini sudah boleh bungkus. Turunkan semua para waris-waris, turunkan semua raja-raja, turunkan semua di seluruh Nusantara. Begitu saudara. Begitu keadilan apa yang disampaikan oleh saudaraku. Bicara yang benar, sampaikan yang benar dengan fakta sejarah. Kalau saya ingin mengklaim pada hari ini, di mana Anda sebagai pemimpin negara di masa itu, dan di masa ini utang negara sudah 1.800 tahun digadaikan itu negara. Apa akan terjadi? Utang negara sudah besar, bermaknanya masyarakat sudah menanggung utang hari ini. Itu pimpinan semua sudah boleh dibubarkan semua. Itu sistem sudah tidak boleh pakai. Begitu menurut saya. Saya yang benar. Ayah Anda, kira-kira anak yang baru lahir di Indonesia ini kira-kira berapa utang yang harus dibayar? Ya, kalau itu Anda katakan, itu nyata secara fakta. Kita kurang lebih pada hari ini, anak-anak yang baru lahir, rata-rata sudah menanggung utang 180 juta. Begitu, setiap yang baru lahir. Jadi bagaimana kita membayar utang 180 juta itu, dan lebih daripada itu, kita mengambil keputusan untuk merdeka. Begitu yang mulia. Di mana juga Anda berada, di Papua, di Jawa, Madura, di Aceh yang pertama sekali, mari sama-sama kita ambil kemerdekaan kita masing-masing. Begitu juga daripada Minang, Batak dan sebagainya suku-suku bangsa. Kita wajib merdeka. Kita hidup hari ini bukan karena presiden. Kita hidup hari ini bukan karena bupati ataupun gubernur ataupun sebagainya. Saya tidak masalah siapapun Anda, tapi kita hidup, kita berdiri di atas diri sendiri. Ini yang perlu diingat masing-masing. Karena tanpa kita bekerja, kita tidak bisa untuk meneruskan hidup seterusnya. Kita mesti berusaha. Kita ingin kaya, kita usaha. Jangan curi hak mereka. Kita ingin dan sebagainya. Begitu saudaraku semua. Begitulah. Ayah Anda, bagaimana bayi yang baru lahir itu membayar utang 180 juta per bayi sementara lapangan kerja tidak disediakan? Ya, sementara bayi yang baru lahir sudah mempunyai utang 180 juta untuk dia bisa bekerja dengan sekolah sebagainya. Sekurangnya utang bunga. Dia berumur 20 tahun. Bermakna rakyat dan masyarakat Indonesia yang bayi tadi sudah besar, dia sudah mempunyai utang 4 kali ganda. Bermakna setiap bangsa Indonesia sudah, setiap bayi yang baru lahir daripada lahir menjadi umur 20 tahun sudah mempunyai utang 600 juta. Adakah ini kita tetap bertahan, saudara-saudaraku semua? Jadi kenali diri, yang mana baik mari kita ambil, yang tidak baik kita tinggalkan. Sayonara, bye bye, I love you Indonesiaku, tanam dan kubur baik-baik. Begitu saudaraku. Aceh merdeka, Aceh merdeka. Ayah Anda tinggal di mana? Ada di Malaysia. Oh, patutlah. Enggak apa-apa, saya paham maksud Anda. Tapi saya akan kembali ke situ juga. Tapi nomor telepon saya ada. Kalau ada presiden-presiden, jenderal-jenderal yang siap berbicara, saya siap. Saya selama ini umur saya 56 tahun, 30 tahun saya tinggalkan itu bumi Aceh di sana. Apa jalan ditampal. Begitu. Siapa saja siap saya menghadapi di atas kebenaran dan kejujuran.
para petinggi-petinggi, jenderal-jenderal, presiden-presiden, kalau saya mau mengusut Anda bersama rakyat, mengapa rumah Anda besar, dari mana uang Anda dapat? Begitu juga jenderal-jenderal yang rumahnya besar, dari mana uang Anda? Berapa gaji Anda? Sejauh mana kedudukan Anda? sayang Begitu, saudara. amal ibadahmu kayak gitu habis gara-gara fitnah. Ini amal ibadah saya dengan Allah. Kalau kamu tidak suka, saya tidak ada bicara untuk kamu. Saya bicara hak saya. Apa hak kamu? Kamu menghukum saya. You understand? You understand, friend? Are you brother? Kalau bicara-bicara fitnah kayak gitu kan menghilangkan amal ibadah jadinya. Itu nasihat kamu aku terima. Tapi kamu kalau tidak suka, kamu jangan bantah saya. Saya tak ada bantah kamu. Kamu utarakan yang benar kamu punya. Ini hak saya. Hak berbicara saya. Makanya aku tanya. Jadi kebiadaban orang yang pemikirannya, kalau ada pemikir-pemikir yang masih cetek, kata orang Indonesia, masih tendal, kenapa kamu mesti bantai saya? Kenapa kamu tidak bantai orang-orang yang kamu rasa musuh kamu? Saya bukan memusuhi kamu, saya berbicara. Kalau ada hukuman itu untuk saya, bukan untuk kamu. Bukan untuk kepala aku yang berbicara, akulah yang dihukum. Kenapa mesti kamu justin saya? Kamu tidak suka, kau belalah, kata orang Malaysia. Itu sebab Malaysia maju. Begitu saudaraku. Mudah kan? Bodoh jangan ditambah. Bodoh jangan ditambah. Yang perlu ditambah kepandaian, bukan kebodohan. Begitu saudaraku yang sudah turun. Kenapa diturunkan? Kasih dengar, ada otak pikir, ada telinga dengar, ada mulut bicara, ada mata lihat. Hak kamu berbicara, silakan kamu berbicara. Aku tidak menghantam kamu. Kenapa kamu mencegah saya? Silakan kamu bicara. Jangan bicara untuk saya. Kamu ceritakan hidup kamu, kamu ceritakan perjalanan kamu ceritakan negara kamu, apa kelemahan pada hari ini, supaya anak cucu ke depannya, 7 lapis ke depan, jangan kamu amal ibadah saya, kamu cerita amal ibadah kamu. Silakan. Buka mic. Negara diambil orang nanti. Ini kita mengambil negara ini. Buka mic. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam sayang. Salam duri ke rakan-rakan Bandung. Siap. Yes. Jadi yang temah baca menurut pengetahuan lu tadi. Salah orang kata ni malumi tentang seperti orang kaum di Nusantara yang tak sadar. Contoh lagi di Kalimantan kan, bahkan lagi contoh lagi Ustaz Somad mantau, cuman lagi Ustaz Somadnya hanya terang mudih nah, kena geken saboh kayan geken. Demokrasi yang menyai perauke yang diagung-agungkan demokrasi di Indonesia tapi demokrasi hanya berlaku di Jawa mantau. Di daerah sanggup karena populasi yang lebih yang pun punya sistem sistematis jadi lagi Jawa gimana memang hukum kadasar dari pompon kemerdekaan kan kalagian sistem memang harus dikai pula lagi jadi contoh lumpuga waktu pompon awal-awal kemerdekaan yang ditupu secara umum kan hanya syarat berarti Belanda hidup merdeka ke Indonesia kan, tapi di balik layar waktu di konferensi meja bundarnya ada syarat. Salah satu syarat sistem hukum yang harus dianut oleh Indonesia yang jiatnya harus diadopsi dari hukum sistem Belanda. Sistem Belanda. Jadi yang geraknya harus kaum dari Jawa. Jadi walaupun menggantau presiden, pokoknya sistemnya program lagi Jawa transmigrasi tetap dijalankan karena kamu program kamu tulis kan.
Ya, betul Tengku. Jadi mana Tengku? Long pi keturunan Jawa, aku lahir ku di Aceh. Jadi long nak bicara untuk Aceh, untuk merdeka Aceh, long nak untuk merdeka merdeka. Jika merdeka Jawanya nana masalah long ku berangkat juga. Nana masalah pokoknya cok aja merdeka. Jadi sebab long bicara di atas kebenaran tu yang kah berlaku. Jadi long galak kemenan Tengku. Bagi long kan Jawa memang betul itu yang Tengku pegahnya Jawa long ana bantah, tapi Jawa pi ditindas oleh Jawa, makna Jawa dia pun bukan perkaya urang di Jawa. Jadi ada mudah cacako dan cacawo sebab jika long memimpin, cara long memimpin, long ana sukunya sejarah pusaka ingat tu katanya Jawa. Long ana bantah dijas oleh Jawa, long terang-terang long Jawa darah Jawa yang kelahiran Aceh. Dan lanjut tu sebab long buat pembicaraan yang betul dan yang salah. Yang betul tetap betul, yang salah tetap salah. Benar yang mulia. Lanjut. Bermangat lo kan ada masalah. Lanjut. Jadi yang dia permasalahan ini kan di Aceh mentang, ini bersabah kan Nusantara, contoh yang tengah-tengah panahnya lagi di Kalimantan, kan? Jadi lagi contoh lagi Jawa, maaf pegah walaupun keturunan Jawa. Dan abang ipar pegaju yang betul pegaju punya salah back rim pegaju lu gojok doa kiban cara ku cerna lanjut abang ipar long pun urung Jawa, nah yang kak ipar long pun urung Batak, jadi ilung lebih kurang posisi lagi ron sih kan, cuma long keturunan asli Aceh lah abang. Ino jidakan menjadi lagi contoh hurung Minang dikuasai sebuah wilayah ekonomi waknya dengan modal roy sendiri yang lagi hanam salah. Ino yang tengah di apa lewat Kalimantan kalau menan hanam salah kamu terima tuji jame yang penting mandiri be sampai di ipu modal di pemerintah, sedangkan urung pribumi harus yang merantau bahkan untuk blow tanah sabah petak